Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Iqbal Baihaqi. Di sini saya akan melakukan praktikum biologi yang berjudul difusi dan osmosis. Alat dan bahan pada praktikum kali ini, yang pertama ada kentang, lalu ada pisau, ada tempat buat motong. Lalu di sini ada air keran, ada larutan garam, lalu ada pewarna makanan, ada tisu, ada penggaris, dan ada gelas serta mangkuk pengganti cawan petri dan gelas beker. Langkah awal yang dilakukan adalah memotong kentang. Nah, hasil dari potongannya seperti ini bentuknya, dengan panjangnya itu 2 cm dan lebarnya itu 1 cm. Setelah dipotong seperti ini, lalu di masing-masing ke larutan garam dan air keran. Dalam hal ini, mengapa kita menggunakan larutan garam? Karena garam dapur merupakan elektrolit kuat yang terurai sempurna menjadi ion. Kation dan anion dalam garam mampu bereaksi dengan air sehingga menghasilkan reaksi yang disebut hidrolisis. Nah, sekarang kita coba lihat. Coba masukkan. Iya, tadi tekstur dari kentangnya keras ya. Nah, kita masukkan lalu kita tunggu selama 30 menit. A few moments later. Oke, di sini kita sudah 30 menit ya. Kita coba angkat sekarang. A few moments later. Oke, masih ada di mangkuk ya. Kita pindah posisi karena tadi ada agak berisik banget. Oke, kita angkat ke tisu buat diukur. Kita pindahin ke tisu. Untuk teksturnya sendiri ya, kita bisa lihat sendiri teksturnya lembek. Nah, kita taruh di sini. Nah, terus yang selanjutnya yang dari air keran, kita lihat keras, teksturnya lebih keras. Nah, kita taruh di sini. Nah, sekarang kita coba ukur lagi panjangnya. Dari yang dimasukkan ke larutan air garam, kita lihat panjangnya itu berkurang ya. Panjangnya berkurang 2 mm. Jadi panjang dari kentangnya setelah dimasukkan ke larutan garam itu 1,8 cm. Nah, sekarang lebarnya cuman berkurang kisaran 1 mm. Sisanya sama. Oke, kita coba yang di air keran. Nah, yang di air keran ini panjangnya sama 2 cm, bahkan jadinya lebih ya. 2 cm lebih jadinya, malah kayak bertambah ukurannya ya. Kita coba lebarnya. Lebarnya juga sama ya. Lebarnya bertambah sedikit, bertambah 1 mm lebarnya. Teksturnya sama keras tapi ukurannya bertambah. Sementara yang di larutan garam sendiri tadi ukuran lebarnya berkurang sedikit dan ukuran dari panjangnya berkurang 2 mm menjadi 1,8 cm. Nah, dari tadi kita dapat lihat ya, teksturnya dari yang kentang dimasukkan ke air garam itu lebih lembek. Nah, itu sesuai dengan pendapat dari Ulfa
2020 yang menyatakan bahwa hal yang menyebabkan kentang berubah teksturnya setelah direndam menggunakan campuran air dengan garam dapur adalah konsentrasi dalam sel kentang lebih rendah daripada konsumsi air dari garam dapur, sehingga zat-zat dalam kentang berpindah ke dalam larutan dan menyebabkan teksturnya semakin lunak dan lembut serta ketebalannya semakin berkurang. Sedangkan pada air keran sendiri teksturnya tidak berubah, tetap keras, dan ini juga sesuai dengan pendapat dari Julie J. et al. 2016 yang menyatakan bahwa hal yang menyebabkan kentang tidak berubah teksturnya adalah sifat air yang hipotonik, artinya memiliki konsentrasi rendah sehingga air dapat masuk ke sel kentang dan menyebabkan sel mengembung, bahkan bisa lebih keras dari sebelumnya. Setelah melakukan percobaan osmosis tadi terhadap kentang, sekarang kita akan lakukan percobaan difusi dengan menggunakan cairan pewarna makanan. Kita coba ya, apa yang akan terjadi. Setelah ini kita coba tunggu selama 10 menit. Nah, tetesan ketiga. Kita tunggu selama 10 menit. Sedangkan difusi sendiri merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi lebih rendah. A few moments later. Sudah 10 menit ya, bisa dilihat bahwa tadi pewarna makanannya itu mengendap, walaupun kita lihat ya, walaupun agak tercampur ya, tapi tidak terlalu rata, jadi kebanyakan itu mengendap walaupun memang warnanya sudah sedikit berubah dari warna air keran awalnya, berubah jadi warna hijau, tapi sisanya mengendap di bawah. Ini mungkin mempengaruhi bahwa difusi juga dipengaruhi oleh suhu air itu sendiri. Baik, terima kasih. Ini adalah akhir dari percobaan difusi dan osmosis yang saya lakukan. Sebelum pamit, saya akan memperkenalkan diri lagi. Nama saya Muhammad Iqbal Baihaqi. Saya dari STKIP Sindar Cetikia, Prodi IPA, Angkatan ketiga. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.